Soal Ridwan Kamil ini, ya kan ya, itu kan nggak muncul tiba-tiba. Kenapa namanya muncul di konstituen kami Gerindra, ya kan ya? Karena kan ada informasi, publik mendapatkan informasi. Komika itu ya apa namanya kecerdasannya itu di atas rata-rata loh. Pasti orang pengetahuannya luas, ya kan ya. Pendidikannya biasanya tinggi juga komika itu. Hal-hal yang diperguncingkan misalnya yang nggak pantas dan lain sebagainya, yang dilihat rakyat adalah semua berhak maju, semua berhak berkompetisi, anak muda berhak berkompetisi, itu. Kalau misal dalam konteks tadi itu memang memungkinkan bagi PDIP untuk terpojok atau dipojokkan, saya nggak tahu apakah ada yang niat memojokkan atau enggak. Oke, mantap juga Dinda. Kalau mau tepuk tangan di Membener juga boleh loh, tepuk tangan. Ini kira-kira ada 2 juta warga Indonesia yang berkumpul di sini ya untuk menyaksikan langsung Kabinet Bayangan. Ah nggak ada, emang ada 2 juta? Ada. Nggak ada. Ada. Nggak ada. Ada. Nggak ada. Beda. Tunggu dulu. Belum, jangan belum. Ya. Ini suaranya tipis-tipis sudah terdengar karena hari ini begitu spesial. Rapat Kabinet Bayangan kita ini, kita akan membahas topik yang lagi hangat-hangatnya terjadi. Dan kita udah berani live sekarang. Udah berani ya, walaupun saya yang deg-degan ya. Pesannya tolong dikontrol ya. Jadi kalau kami terlihat normatif ya harap maklum ya. Iya, karena memang kebijakan live ini membuat kami sedikit normatif. Tapi yang Adinda pasti, Setpres ya. betul Silakan, sekali Pak Presiden, Pak Wakil Presiden, mohon izin saya di awal rapat Kabinet Bayangan yang begitu spesial, saya juga punya satu laporan yang spesial yang sebenarnya bikin saya cukup deg-degan ya. Aduh, semoga saya tidak nggak ada atau dilaporin ya nanti setelah menyampaikan laporan yang satu ini. Tapi yang pasti melihat dinamika dan cuaca jelang pilkada serentak, kabarnya sih ada yang perlu dipertanyakan. Tapi nanti kita konfirmasi tentunya. Ada nggak? Nah ini dia, ada nggak adanya nanti kita konfirmasi ya tentang soliditas dari koalisi partai pengusung Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka alias Koalisi Indonesia Maju yang katanya, ini masih katanya loh ya, tidak seindah sebelumnya. Loh, ini benar apa enggak ya? Tapi yang pasti hal ini juga mencuat setelah salah satunya ada pernyataan dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman, yang sempat menyatakan bahwa Gerindra memang membentuk poros sendiri pada pemilihan kepala daerah Banten. Nah, kader mereka Andra Soni ini tidak diterima katanya sih jadi wakil kader Golkar Airin Rahmi Diani. Nah, benar nggak ya sih sebenarnya? Kita dengerin pernyataannya. Ya, yang penting kalau toh kita tidak bersama, ya kita berkompetisi secara fair, ya berkompetisi secara fair sesuai dengan aturan. Gitu. Kalau khusus untuk Banten, ya kalau memang misalnya kader kami nggak layak jadi cawagupnya Bu Airin ya nggak apa-apa juga. Sementara di grassroots kepercayaan diri kader kami sangat tinggi. Kan kami kemarin menang 2019 ketua DPRD. Lalu sekarang cuma kalah tipis karena kami fokus di Pilpres, ya kan. Dan yang ini dicalonkannya Andra Soni ketua DPRD Banten. Jadi nggak ada masalah, kita juga nggak bisa paksakan. Kita hormati ya teman-teman Partai Golkar ya. Meski demikian, Habibur Rahman ini juga menegaskan yang pasti komitmen, kebersamaan, kemesraan masih ada di antara parpol koalisi Indonesia Maju, termasuk kalau di Jawa Tengah ya. Karena menurut Habib koalisi Indonesia Maju tetaplah solid ya. Itu beda sih ya. Tapi yang pasti masih tetap sejalan meskipun memang sejauh ini belum ada nih rekomendasi final yang akan diberikan oleh Partai Gerindra. Kita nggak bisa mengomentari calon lain ya. Kami siap saja berkompetisi dengan calon manapun. Sementara kami juga sedang merumuskan pada akhirnya siapa yang akan kami usung di Jawa Tengah. Berarti belum final Pak Lutfi ya Bang, sebenarnya kalau Gerindra ya Bang? Nggak tahu saya, informasi yang saya dapat belum ada yang resmi. Tidak hanya oleh Partai Gerindra saja, tapi hilal beda jalan. Parpol Koalisi Indonesia Maju ini tampaknya juga terlihat ya. Salah satunya di Jawa Barat. Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Aceh Hasan Syazili mengatakan bahwa partainya masih akan melakukan survei internal dulu nih untuk yang kedua kalinya dalam rangka mendalami elektabilitas serta potensi kadernya Ridwan Kamil untuk melaju dalam Pilgub Jawa Barat.
dan belum mau menentukan siapa yang nantinya akan jadi pendamping RK. Termasuk nanti nama-nama yang akan bersanding dengan RK, diantaranya partai koalisi seperti kader P3 Sandiaga Uno. Ya kalau mengacu kepada hasil survei yang pertama, memang Pak Ridwan Kamil sangat kuat elektibilitasnya. Bahkan 73% warga Jawa Barat menginginkan kembali Pak Emil untuk menjadi Gubernur Jawa Barat. Nah tentu kita harus uji kembali di dalam survei yang kedua, termasuk diantaranya Kang Emil pun juga dipasangkan dengan figur-figur yang dinilai bisa menambah elektibilitasnya Pak Ridwan Kamil. Nah, kalau tadi itu kan pernyataan-pernyataan yang sudah disampaikan di gedung DPR MPR RI ya. Nah, sekarang di istana kira-kira apa benar apa enggak itu harus kita konfirmasi seperti Pak Presiden, Pak Wakil Presiden. Sebenarnya di Kim ini ada keretakan di dalam kasus pilkada apa enggak ada? Ada apa enggak ada? Enggak ada. Ada. Kata orang laporin. Jadi main-mainin semua pertanyaan, Bang. Nah, ntar kalau abang laporin ke Dewan Pers, kata Dewan Pers, ada berkasnya kayak nggak ada. Ada. Abang mau lapor siapa begitu? Langsung kita perkenalkan dulu nih. Ini Ada dia. Menteri Hukum dan HAM bayangan kita. Kali-kali. Bentar dulu, ini bayangan apa benar-benar akan dilantik juga nih? Amin. Amin. Amin apa aman apa nih? Iya. Oke gas, Bang. Oke gas. Ya. Oke, gas, Bang Habibur Rahman. Wih. Nanti akan pertama kalinya Menkumham bayangan yang Korea-Korea. Kan? Ini Korea Utara. Waduh. Kalau Pacul Korea Selatan kita utara. Gitu. Benar. Kalau abang kayaknya lebih dekat ke Vietcong. Ya. Oke, yang kedua. Sebelahnya ini minggu lalu Menko Polhukam ya. Tapi karena instabilitas setelah ada PDNS ini kan, Jadi kita apa geser dia? lah. Kepala BRIN bayangan. Kepala BRIN yang saya pastikan punya brain. Kan dari reshuffle langsung ya. Iya. Udah kayak PDI Perjuangan ya, habis reshuffle partai kan sekarang. Kabinetnya jadi agak gemuk ya sekarang. Ada pelantikan ya? Ada pelantikan. kita bahas. Baru Ya, tadi. Padahal belum kongres kan. Ini reshuffle menjelang kongres. Iya. Ada Prof. Harul Umam. Jadi Kali. ini kan kepala BRIN kita Pak Habib ya kan. Ketua Dewan Pengarahnya siapa nih di BRIN bayangan kita? Saya bisa merangkap itu. Oh, bisa. Karena di negara Indonesia kan Paten. paten. Iya. Levelnya bekas Banyak yang urusan presiden. Kalau rangkap-rangkapan. menurut Bambang Pacul, tindakan seperti itu disebut kemajon. Kemajuan. Tapi itu juga bagian dari action value. Action value. Oke, Prof. Nah. Kita ke Prof langsung. Boleh. Ada dinas di mana? Oh, Ini sekali lagi saya sampaikan, jangan prof. Prof, ini gelar dari masyarakat, Prof. Jangan ditolak. Dipakai V, Bang. Iya. Dia juga orang asli aja panggilannya Habib gimana? Bukan Habib. memang padahal. Saya Habib Nusantara. Makanya udah terima aja. Sama bisa aja. Prof. Umam. Lanjut. Ini gejalanya apa nih dengan Kim di daerah-daerah tertentu kayaknya ada yang solid, tapi daerah-daerah tertentu ini civil war, ya kan? Nah, gimana nih menurut Prof. Umam? Sejauh ini sih masih oke-oke saja. Artinya masih dalam satu tahap yang cukup tertoleransi ya. Memang menurut informasi spekulatif, memang ada upaya untuk membreakdown spirit dari Kim itu di level nasional itu kemudian bisa bersama pada level lokal. Dan itu cukup make sense karena bagaimanapun juga ada beberapa hal. Pertama, tentu pemerintah yang akan datang tidak ingin kehilangan kendali atas kekuatan-kekuatan lokal. Salah satu titik lemah dari desentralisasi di Indonesia itu adalah ketika presiden dan kemudian kepala-kepala daerah itu tidak memiliki kendali yang sistematis. Memang mereka strukturnya memang rapi, tetapi kemudian tidak ada satu koordinasi yang memadai. Karena perbedaan faksi-faksi politik dan sebagainya. Nah, kalau misal kemudian pemerintahan baru, Kim konteksnya, Koalisi Indonesia Maju, mampu memenangkan di lebih banyak kekuatan politik lokal, maka kemudian pemerintahan akan jauh lebih solid, akan jauh lebih terkoordinir. Tetapi di saat yang sama, kalkulasi praktisnya, kemarin yang sempat kita bahas, pilkada sekarang dilakukan November 2024, artinya pilkada yang akan datang adalah November 2029. Sebelum November 2029 akan ada hajat politik besar
yang bernama Pileg dan juga Pilpres 2029. Artinya bahwa komposisi kemenangan pilkada kali ini betul-betul menentukan spektrum dan juga magnitude kekuasaan di 2029. Nah ini yang kemudian perlu kita pahami. Nah adapun kemudian Kim, tentu harapan itu menjadi sebuah harapan, ekspektasi. Tetapi problemnya tentu dinamika lokal itu tidak bisa dikendalikan 100% oleh pusat. Misalnya tadi di level Banten, ternyata ada dinamika antara Golkar dengan Gerindra. Kemudian di Jawa Tengah sendiri ada aspirasi untuk mengusung satu nama, misalnya Pak Kapolda, Pak Ahmad Lutfi. Sementara Gerindra juga punya Sementara calon yang Gerindra kuat. juga punya calon yang kuat. Dan Gerindra bersikap itu juga sangat-sangat bisa dipahami. Kenapa? Kalau misal kita cek dari porsi-porsi kekuatan besar, terutama pilkada yang memiliki magnitude politik besar di pemilu 2029 nanti, seperti Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah, DKI Jakarta, kemudian Banten, Sumatera Utara juga, itu dalam konteks perdebatan percakapan publiknya itu tidak banyak melibatkan kader dari Gerindra, terutama di segmen Jawa ya. Nah kalau misal kemudian di Jakarta, kemudian yang diusung misalnya Pak Ridwan Kamil misalnya dari Kim, kemudian Pak Ahmad Lutfi di Jawa Tengah, kemudian Bu Hovifah di Jawa Timur, pertanyaannya Gerindra kemudian dapatnya apa? Padahal Gerindra juga butuh menancapkan kekuatan besar di ini investasi ya, politik dalam konteks kekuasaan yang akan datang. Maka per hari ini tampaknya masih ada dinamika, praktis sebulan lah harusnya bisa menyelesaikan dinamika itu, dan kalaupun kemudian tidak terjadi kompromi, negosiasi yang tepat, ya rasa-rasanya itu masih bisa dipahami sebagai sebuah dinamika yang ya ditoleransi. Meskipun ini kemudian menjadi sebuah celah bagi pertanyaan lebih lanjut, lalu bagaimana jangan-jangan friksi-friksi di tingkat lokal kemudian tertransformasi pada level elit, yang mana ini akan memulai pemerintahan baru. Nah ini menjadi wake up call sebenarnya bagi pemerintahan tadi yang baru omongan ini. Bang Habib di video itu menarik juga. Ternyata salah satu sebabnya berhadap-hadapannya Gerindra dan Golkar ini karena ternyata kekuatan establis di Banten yang mana partainya Golkar, ya ini representasinya adalah Bu Airin gitu, nggak menerima usulan dari Partai Gerindra, yaitu Bang Andra Soni ketua DPRD Banten gitu ya. Ini menarik juga nih. Ini mungkin nggak kita mau bilang bahwa kekuatan establis establis di Banten nih mulai dapat challenger yang sangat kuat nih karena orang sekitar presiden terpilih nantinya nih. Betul, dan kalau kita lihat kemarin ya, Bang Andra Soni setelah dideklarasikan Bang Habib dan kawan-kawan, itu juga mengikut sertakan lah kekuatan-kekuatan politik yang establis lainnya gitu di Banten, yang cukup kuat. Iya, memang skema kawin paksa itu tidak mudah. Kalau misal kemudian kawin paksa dilakukan oleh para sesepuh-sesepuh orang tua, termasuk juga pemilik saham politik di level partai politik, diterjemahkan di tingkat lokal, yang terjadi justru kemudian terjadi faksionalisme di level akar rumput. Nah itu yang kemudian menjadi sebuah tantangan serius, terutama di level pilkada ya. Maka kemudian kita bisa melihat faksionalisme dan juga pembentukan koalisi-koalisi baru itu seringkali tidak linier dengan apa yang terjadi di tingkat nasional. Nah adapun yang tadi di level Banten, saya pikir itu adalah dinamika sebenarnya antara Golkar lokal dengan Gerindra lokal, Bu Airin dengan Pak Andra Soni. Ini bukan Gerindra nasional menurut Anda? Adapun tentu tampaknya yang deklarasi ini orang-orang nasional semua kalau ada. kita runut Itu yang lebih punya lanjut, dapil siapa betul. itu? Kalau kita runut lebih lanjut, tampaknya memang ada kekuatan besar di belakang itu. Let's say Pak Dasko tentu memiliki kekuatan dan juga kepentingan kalkulasi besar, bukan hanya dalam konteks pemenangan di pilkada yang akan datang, tetapi bagaimana menancapkan akar-akar politik yang lebih kuat sampai di 2029. Kalau misal kemudian ditolak, ini yang tersinggung bukan hanya di level lokal, tentu di level nasional. Nah, ini yang kemudian, tetapi apa yang terjadi di Banten itu tidak bisa kemudian dijadikan sebagai template untuk menganalisa lokalitas-lokalitas Ya, yang untuk lain. nasional Kim Tentu secara ada umum ya. dinamikanya, ada negosiasinya. Meskipun ketika ada satu setrum tadi ya, kejengkelan atau ketidakterimaan atau ketidakberkenanan, itu bisa menjangkiti keputusan di banyak tempat karena yang memutuskan ya orangnya kan. Kalau ya, Pak Wapres kurang sudah lebih itu. berfatwa begitu, insya Allah Nggak bisa. nanya, lebih nanya. Bang Habib. Bang Habib, Ya, coba. ini tondo-tondo
orang udah melihat nih. Nggak ada Nah, jadi pertanyaan, gini, Bang. Abang kita- respon aja ini. Ya, kan memang ada idealisme dan ada realita ya. Tentu kita ingin kalau bisa di 100% provinsi, di 100% kabupaten kota, KIM itu sama dengan kemarin. Itu idealisme kita. Tapi ternyata kan ada karakteristik di tiap masing-masing daerah. Ya, apakah mungkin kita di 38 bukan 34, 38 provinsi kita sama plek ketiplek dengan kemarin waktu Pilpres. Apalagi di kabupaten kota. Nah, karena menjadi rame kan ini kan karena daerah-daerah yang kita anggap dekat dengan domisili kita saat ini. Misalnya di Banten, di Jawa Barat, di Jakarta. Ya kita kan ada target berjenjang lah. Sebisa mungkin oke bersama, kalau nggak bisa bersama kita pengen kondisikan siapapun yang menang tetap KIM juga gitu loh. Istilahnya kalau main bulu tangkis itu kan ada All Indonesian Final. Oh, Iya kan? jadi strategi ini justru. Antara misalnya dulu Alan Budi Kusuma lawan Ardi Wiranata All Indonesian Final di Olimpiade. Siapapun yang menang kita senang bangsa Indonesia. Apakah Alan Budi Kusuma, apakah Ardi Wiranata. Nah, kalau ini All TKN Final misalnya nih. Kalau kita lihat di Jawa Barat ya kan. Pak Ridwan Kamil misalnya maju di Jawa Barat. Kemudian yang keduanya itu Pak Deddy Mulyadi. Elektabilitas keduanya itu memang antara 36 dengan 31. Tapi yang ketiga, empat ini jauh sekali bos. Bahkan yang di kedua kan Pak Deddy Mulyadi. Dengan Pak Dede Yusuf ya itu 10 kali lipat. Pak Deddy Mulyadi 31, Dede Yusuf 3%. Pak Komeng itu sekitar 5%. Jadi 8 kali lipat. Pak Deddy Mulyadi nomor 2 dengan ketiga itu 8 kali lebih tinggi elektabilitasnya. Artinya dengan situasi seperti ini sangat mungkin yang paling moderat misalnya dua-duanya diinginkan oleh grassroots masing-masing untuk maju ya kan ya. Dua-duanya maju, Pak Ridwan Kamil maju, Pak Deddy Mulyadi maju. Yang menang siapa? Tetap aja TKN men, ya kan? Prabowo Gibran men, ya. Karena baik Pak Ridwan Kamil maupun Pak Deddy Mulyadi sama-sama TKN. Begitu juga di mana di Banten. Kita support Ibu Airin ya untuk menjadi gubernur dari sejak kemarin. Tapi kan ada grassroots juga Pak. Gerindra ini nggak main-main juga di Banten. Kita kemarin itu menang loh, Pak Andra Soni ketua DPR. Waktu kepemimpinan almarhum Pak Desmond ya almarhum berpulang kita agak berpulang agak berkurang sedikit ya, karena berpulang beliau tuh menjelang pemilu kan, udah dekat pemilu. Tapi kita tetap nomor 2 loh dan itu tipis banget dengan Golkar. Dan Ini kan di grassroots Pak. Kalau kita bicara pilkada bos, itu beda dengan pilpres. Ada hubungan emosional yang lebih dekat antara konstituen sama si calon. Lebih emosional gitu ya. Jadi keinginan grassroots untuk mengusung calon itu benar-benar dari partainya itu benar-benar harus kita pahami. Itulah kenapa kami menghormati pilihan politik Partai Golkar baik di Jawa Barat ya kan, baik di di Banten. Kita sangat menghormati karena ini bukan maunya Ridwan Kamil saja, bukan maunya Golkar saja, maunya umatnya Ridwan Kamil, umatnya Golkar di masing-masing provinsi tersebut, apalagi di Banten juga begitu. Nah di sisi lain kami juga kan bisa wajar kalau punya aspirasi juga umat kami nih, ya kan ya, pendukung yang di grassroots ini. Iya kan, karena kan itu yang sudah susah payah mendukung kami berbelas tahun ya kan, kami harus entertain mereka, mengakomodir lah keinginan mereka juga. Kalau memang nggak bisa ketemu, ya itu tadi saya bilang tetap aja all Prabowo Gibran final ya kan ya yang ini ya. Bang, izin Bang, kalau zaman SMA dulu kita mau deketin perempuan gitu, kita tembak, kita bilang suka, dia biasanya kalau nolak tuh kan bilangnya mau fokus belajar, mau fokus sekolah gitu kan biasanya. Ini kira-kira kalau Gerindra ditolak jadi wakilnya Golkar ini gimana? Kan pesan Abang tadi tuh. Karena Abang tuh kita melihatnya ini saya nggak penolakan ngomong tuh, hal Bang. yang fix ya kan ya. Ada pesan yang tertangkap bahwa lebih baik bukan dengan Gerindra, lebih mungkin menang.
tapi dengan pihak lain yang justru ada di luar KIM gitu kan. Maksudnya Nah, PDI. saya nggak tahu lah. Pokoknya Karena ada PKS udah sama ada abang nih. ya Iya ada kan? ada Sinyal-sinyal ke pesannya. sana. Tapi yang jelas ini belum fix dua-duanya. Kan baru fix ketika didaftarkan ya. Sudah dideklar pun belum fix. Kalau belum formulir KPU itu disubmit ke KPU, KPU. ya. Bahkan Jadi, yang kemarin abang juga yang terus. bikin acara kemarin. Iya. Terus abang bilang nggak fix itu gimana memang nggak logikanya? gini Pak. Kita ini soal pilkada, apapun keputusan sampai titik terakhir, sampai menit terakhir kita cari yang terbaik. Ingat, dulu itu waktu pilkada 2012, Gerindra itu sudah taken loh, PDI sudah taken mendukung Pak Fouke, ya. Tiba-tiba berubah last minute nama mendukung Pak Jokowi Ahok, ya. Begitu juga waktu nama Pak Anies itu munculnya di malam terakhir loh, sebelum di ini masih simpang siur dan lain sebagainya, di malam itu baru muncul. Namanya politik kita kan begitu. Jadi kalau ngomong politik ya Prof ya, bagi saya sih orang politik ya capek kalau kita ngomong forecast 5 tahun ke depan lah. Janganlah ya, setahun ke depan itu masih goib bahasanya itu. Masih sangat absurd, ya nggak? Ininya berbagai situasi masih akan mungkin terjadi. Ini 2 bulan aja masih goib tuh. Pilkada ini masih goib bagi saya gitu loh. Masih. Walaupun udah deklarasi agak serius. Udahlah. Goib. Masih bisa. Jadi gini, ya kan? Para pimpinan kami ya kan sedang berikhtiar, ya kan, kalau bisa semaksimal mungkin misalnya setidaknya di provinsi yang ada di Pulau Jawa lah yang banyak penduduknya kan ya, kita satu frekuensi, satu barisan ya kan ya. Tapi kalau nggak bisa, itu tadi kita pengen adanya kondisi yang all TKN final atau all Prabowo Gibran final gitu loh. Jadi siapapun yang menang di 1-2-nya udah jauh dengan yang peringkat lainnya gitu loh. Nah, tapi kalau memang ini nanti terjadi ya, seberapa besar kemudian dampaknya untuk keharmonisan dari Kim? Ya nggak sih? Karena kan ya walaupun dibilang all Indonesia Jadi, final, tapi semua pasti mau menang. Tapi harmonis. sebentar dulu, kita break dulu Oh, karena kita lagi live di sini ya. Live, ya. Izin Emang ada Pak break? Menteri dan juga Pak Kepala BRIN, kami akan kembali usai jeda. Mana nggak ada? Ada, Nggak ada. ada. Ya, masih di rapat kerja kabinet bayangan seperti yang tadi sempat banyak nih yang mau tepuk tangan ya. Iya, karena Tahu udah dia karena deklarasi kemarin kan harus tepuk tangan dulu, Bos. Kadang-kadang yang kita butuh cuma tepuk tangan. ya. Apalagi orang-orang politik kan. Boleh saya lanjutkan pertanyaan mungkin tadi ke Prof. Umam sebelum nanti ditanggapi juga oleh Pak Menteri. Apa nih kemudian nanti implikasinya bagi Gerindra dengan sikap yang dilakukan oleh Golkar, dan tadi walaupun dibilang katanya nggak masalah sih, yang penting all TKN final, all Prabowo Gibran final gitu kan, tapi tetap aja nih nggak berkuasa di daerah tersebut. Ya tentu semua bergantung ya dari kematangan dan juga bagaimana respon dari masing-masing kekuatan ya. Karena bagaimanapun juga di level lokal itu pasti ada 1-2 hal yang memang tidak bisa 100% dikendalikan oleh elit. Nah maka kalau misalnya kemudian ada faksi-faksi yang kemudian berbenturan, ya pada akhirnya akan dihadapi sebagai sebuah realitas politik yang harus dijalankan. Kalaupun kemudian nanti ada situasi yang tidak diharapkan, ada lawan yang menang dan sebagainya, ya itu bagian dari konsekuensi politik saja. Tetapi kalau misal kemudian ada yang sekiranya ini kan soal kekuasaan, sebenarnya kan soal ego elit ya. Kalau misal kemudian ada elit yang tersentil egonya, yang kemudian terkena rasa harga dirinya, nah itu yang kemudian menjadi cikal bakal. Siapa itu? Wah banyak gitu. Oh jadi masalah-masalah personal jadi masalah institusional gitu ya? Bukan institusional, masalah negara. Wow. Bahkan masalah negara. Contoh udah sering lah ya, kemarin di Pilpres sering juga begitu. Artinya bahwa ini adalah kemampuan dari kekuatan elit ya, masing-masing elit untuk memanage ekspektasi. Tentu harapan untuk kemudian bisa menghadirkan mesin kekuatan pemerintahan lokal yang Sejalan dengan. yang sejalan dengan kekuatan pusat dan lain sebagainya.
tentu itu menjadi ekspektasi. Tetapi kalau misal tidak bisa, lagi-lagi bergantung pada kematangan masing-masing elit itu. Nah, kalau misal kemudian keterpancingan tadi, ego, kemudian martabat, harga diri, bisa dilokalisir, bisa dikanalisasi, saya pikir dinamika lokal itu sesuatu yang biasa. Tetapi kalau misal tidak bisa, itu bisa kemudian dibawa-bawa sampai di tingkat nasional. Berarti dan menurut kemudian Anda menciptakan apa yang potensi terjadi di faksionalisme. Banten atau di Jawa Barat itu ada fight for dignity gitu? Ya, to some extent ada potensi menuju ke situ. Semuanya bergantung sekali lagi pada kemudian kekuatan elit. Termasuk ini nanti kemudian fungsinya adalah Pak Prabowo-nya sendiri. Ini akan menjadi ujian kepemimpinan seorang Prabowo untuk melakukan bagaimana kemudian konsolidasi kekuatan politik di fase awal pemerintahannya. Karena tentu ini faksionalismenya akan terjadi. Sekarang para partai-partai kan juga sudah mengincar ini. Ini pos-pos kementerian ini, pos-pos kementerian ini. Dan masing-masing berkompetisi. Berapa jatahnya, jumlahnya berapa, nomenklaturnya apa saja. Dan di level lokal, pasca pilkada juga sama. Nah kalau misal Pak Prabowo bisa ngemong dengan baik, bisa kemudian memanage dengan baik, tentu proses konsolidasinya akan lebih tertata. Nah tapi kalau misal kemudian ada situasi yang di luar ekspektasi, nah ini yang kemudian tidak diharapkan. Makanya dengan komposisi Prabowo Gibran, seorang Prabowo yang diharapkan lebih matang, lebih bisa menjadi orang tua, itu diharapkan bisa ngayomi, bisa lebih menjadi penengah ya di antara friksi-friksi dan juga benturan kepentingan yang ada. Dan sekarang tondo-tondonya menuju ke ya friksi yang mungkin melibatkan harga diri, melibatkan ketersinggungan itu sudah mulai terlihat. Dan Anda melihat Pak Prabowo lah yang paling mungkin untuk menyelesaikan problem ini. Di level ini sebagai indikasi awal ada. Apakah kemudian nanti akan tersulut menjadi sebuah ledakan besar? Ya itu nanti dinamika politik yang akan berkembang. Tadi misalnya kalau misal di Jawa Timur, saya pikir sudah cukup clear ya dari kekuatan Kim ya. Bu Hovifah, apakah Bu Hovifah dengan Mas Emil atau Bu Hovifah dengan yang lain, rasa-rasa sudah cukup kuat. Sumatera Utara juga Sumatera Utara ini koalisi super besar. Nah, kemudian di DKI Jakarta ada dinamika, ada upaya untuk saling mengunci. Kemudian di sisi yang lain juga Jawa Barat indikasinya juga sama kaitannya dengan DKI Jakarta, dan Banten tadi itu menjadi sebuah studi kasus yang kemudian apakah bisa terkanalisasi atau tidak. Nah karena kalau misalnya yang sudah kena itu marwah gitu ya, harga diri, nah itu bisa kemana-mana dibawanya. Jadi Nah, saya punya diluruskan sudut pandang dulu nih. yang sedikit berbeda soal grassroots dan elit ini terkait pilkada. Nggak melulu semua kalau dari sudut pandang saya munculnya nama-nama itu justru bukan dari elit tapi dari grassroots. Ya itu kan jagoan-jagoan di lokal yang memang pendukungnya ada. Kenapa bisa ditentukan sebagai calon? Karena memang di survei-survei muncul di pembicaraan dari kader kami tingkat terbawah ya, ranting, anak cabang, DPC itu muncul. Mereka itu punya harapan terhadap jagoan-jagoan tokoh-tokoh lokal tersebut. Jadi bukannya dari atas, oh pengen si Andra Soni, oh pengen misalnya si ini, enggak begitu. Kalau model kayak begitu, sudah lama kami hancur sebagai partai politik. Penentuan kepala daerah hanya berdasarkan keinginan elit sudah lama hancur. Karena harus ada metode ilmiah. Metode paling ilmiah dalam politik adalah bagaimana mendengarkan suara grassroots. Karena kan kita ini one man one vote. Sehebat apapun calon yang ditunjuk, kalau nggak muncul namanya nggak bisa. Anak saya misalnya kan, mau saya majukan ini, kalau saya anak saya masih 12 tahun ya, misalnya saya Ya nggak apa-apa, nanti bisa direvisi. adik saya lah, ponakan saya kan, mau saya majukan wali kota Metro Lampung ya kan, nggak bisa. Tapi kalau memang dia jagoan lokal, tokoh lokal, banyak pendukung muncul, ya wajar dong kita mengakomodir. Itu dia masalah menurut saya. Dari sisi saya nih, seorang politisi, kami ini justru mengakomodir suara-suara di grassroots. Jadi bukan soal ketersinggungan atau tidak. Tapi memang kecuali situasi kosong-kosongan banget gitu orangnya. ya, gitu ya. memang situasi di lapangan memang kadang-kadang begitu. Ya, kemudian soal kekompakan. Ya memang kita realistis. Kekompakan kita itu bukan hanya diuji atau dibuktikan dengan ketika kita selalu bersama. Which is menurut saya impossible juga kok.
masa sih mau di semua seluruh kabupaten kita, kota kita bareng? Nggak masuk akal juga gitu loh. Iya. Iya, ya kan? Nah, itu dia. Nah, soal provinsi-provinsi kunci, sebetulnya yang kunci itu Jawa Timur, menurut saya aman. Saya sih hakul yakin nggak akan ada masalah. Jawa Tengah menurut saya aman. Itu dua provinsi yang paling menentukan dalam tradisi pemilu kita. Di Sumatera ada Lampung, ya, di Kalimantan ada Kaltim. Yang menurut saya di provinsi-provinsi kunci itu aman semua. Di Sumatera ada Sumatera Utara juga, ya. Menurut saya itu aman gitu loh. Tapi Jawa Barat iya, nih dengan ya, tapi Jawa Barat terbanyak. iya, tapi kan tetap aja, ya kan, ketika nggak bisa maksimal, misalnya kan kita kasih nilai 10, yang berikut nomor 9, nilai angka skor 9 misalnya TKN final. Apa masalahnya panjang? Nah itu dia ujian kekompakan kita, ujian soliditas kita bukan hanya ketika bersama-sama, tapi ketika kita berbeda tapi bisa bertarung secara fair, bertarung dalam spirit saling menghormati, ya kan ya, tidak saling jegal di dalam konteks pelanggaran hukum dan aturan main politik. Menurut saya nggak ada masalah. Ya itulah kita diuji, kedewasaan kita diuji di situ menurut saya. Kita kan berharap atau berpikir gitu ya Bang ya, bahwa koalisi Indonesia Maju ini atau TKN ini kan tetap akan berkoalisi terutama di provinsi-provinsi besar dan provinsi kunci itu kan Ya itu, bukan dari harapan publik aja karena elitnya Boy, bersuara seperti itu kan. itu Jawa Timur, nggak ada masalah kok, ya kan? Jawa Tengah, ya kan? Jawa Tengah kan Gerindra punya calon kan Mas Daryono. Iya, tapi menurut saya pada akhirnya sih akan ada titik temu lah ya. Pasti di situ aman lah menurut saya. Ya. Akan Di daerah iya, menurut saya arahnya dalam ke situ. proses negosiasi. Daerah-daerah lain begitu juga. Jadi mungkin ngalah-ngalah lah ya kalau Apa? salah satu provinsi di Jawa Tengah mungkin ngalah. Bukan persoalan ngalah-ngalah ya kan, tapi ini harus pimpinan kami. Iya. Hampir tiap minggu ketemu, ngobrol, cari titik temunya di mana. Dan banyak kok sebetulnya daerah-daerah yang tadinya ini mau maju ketika itu ya udah Iya. kita akhirnya ketemu. Nah ini kan proses. Waktu juga kan masih ada sebulan lebih. Ya. Kayak Ridwan Kamil itu kan yang lebih semangat aku lihat Bang Habib daripada Pak Erlangga ini kan untuk memajukan Jangan salah. di Jakarta. Soal Ridwan Kamil ini ya kan ya, itu kan nggak muncul tiba-tiba. Kenapa namanya muncul di konstituen kami Gerindra? Ya kan ya. Karena kan ada informasi, publik mendapatkan informasi soal ya banner misalnya OTW itu Jakarta. Kan ada kabar-kabar itu. Itu kan ditangkap oleh publik, apalagi Jakarta kan kota yang paling gampang menyerap informasi. Banyak kan sebelumnya kan memang ada informasi seperti itu. Saya sendiri waktu debat Capres ketemu Pak Ridwan Kamil. Pak Ridwan Kamil ngomong, Bang kayaknya dapat tugas nih Jakarta. Yang saya pahami ya kan ya adalah ya sebagai pilgub dong. Karena saya kan ya orang Jakarta Timur kan ya. Oh siap Kang, saya dukung di Jakarta Timur. Pembicaraannya seperti itu. Dan ini kan saya sampaikan juga ke konstituen saya. Ya kan? Wah kalau Jakarta mana Bang Habib? Saya itu kan reses ngobrol, memang saya juga tinggal di Dapil kan. Ngobrol, ini Jakarta gimana? Ya mungkin juga nih Pak Ridwan Kamil karena dari Golkar walaupun orang Golkar tapi mendapat tugas di sini. Sehingga akhirnya ya kan di kota yang sangat bagus informasi beredar ini ya kan ya, terinformasi bahwa Ridwan Kamil berkenan maju di Jakarta. Tentu kan oleh Partai Golkar juga berkenan, partainya diperbolehkan. Makanya kan banyak tokoh-tokoh nasional lain, ada Ibu Khofifah, ada macam-macam. Namanya kan nggak muncul di Jakarta karena nggak ada informasi ini. Jadi nggak sekonyong-konyong lah muncul nama Ridwan Kamil. Bukan berarti Gerindra yang bermanuver dan lain sebagainya, apa untungnya gitu loh. Nggak ada urusannya itu dengan itu. Ya kan? Lagian kami kan harus menghormati. Bisa nggak semanuver-manuvernya kami ya kan mau maksa Ridwan Kamil maju. Lawong kader kami aja kami nggak bisa paksa maju. Ya kan? Bisa nggak kami semanuver-manuvernya memaksa Partai Golkar maju? Nggak bisa. Gitu loh. Jadi itulah politik, ini dibangun berdasarkan ya kan kesukarelaan juga gitu loh. Nah kami siap, nggak ada masalah Pak Ridwan Kamil mau maju di Jawa Barat juga nggak ada masalah. Apa masalahnya gitu loh. Oke. Gimana Prof? Itu nggak akan berhadapan-hadapan
Bang. Dalam konteks Ridwan Kamil di Jakarta misalnya, Kim ada kandidat lain lagi gitu. di Jakarta gimana? Ya. Apa namanya maksudnya Ridwan Kamil didorong Jakarta agar Gerindra dapat di Jawa Barat gitu kira-kira. Spekulasi publiknya kayak gitu. Iya. Geser kiri lah. Makanya itu kan saya jawab dengan bilang itu bukan manuver kami loh. Oh. Itu kan bunyi-bunyian dari sana sendiri kan. Dari sana mana, Bang? Loh, Yang Pak Ridwan Kamil OTW, sendiri ngomong itu. bikin banner Iya, OTW tadi. Jakarta dan lain sebagainya dari mana? Oke. Bang RK, apa Kang Emil sendiri udah ngaku ke Pak Habib. Apa? Dapat Dapat tugas tugas. Jakarta nih Kang. Ah, iya, itu kan bukan dari kita gitu loh, Iya. bukan manuver-manuver kita. Betul. Nah Prof, kira-kira tadi kalau kata Bang Habib, kita all TKN final atau apa namanya all Kim final ini bolehlah. Menurut Anda masuk akal nggak sih itu akhirnya dalam konteks ya Iya. Realistis. mensolidkan Bukan koalisi? bukan masuk akal aja, yang itu yang paling realistis. Itu menurut Anda gimana? tuh? Masuk strategi apa justru itu akan nanti ada hasil yang dipetik di akhir yang kurang enak gitu. Tapi boleh dijawab nanti ya, Oke, Prof, kita break karena dulu. kita akan break dulu. Rapat Kabinet Bayangan akan kembali usai jeda. Ya, masih di rapat Kabinet Bayangan. Silakan tadi terakhir kepada Prof. Pak Kepala BRIN. Itu friendly match itu emang masuk akal ya buat pilkada-pilkada terutama di provinsi-provinsi kunci itu kalau kata Bang Sebagai Habib. sebuah ekspektasi itu masuk akal. Tetapi Normatifnya. realitasnya belum tentu terjadi. Karena bagaimanapun juga sekali lagi dinamika lokal tentu akan cukup menentukan ya. Dan kalau misal tadi disampaikan Bang Habib soal bagaimana penentuan, ya memang betul kalau misal dari sisi aspirasi ya, konteks politik partisipatif, memang aspirasi publik, tetapi lagi sama-sama ketika kemudian ini kan polanya interrelated itu. Nah, kalau misalnya kemudian aspirasi publik ditangkap oleh elit, di situ ada titik temu, itulah yang jadi. Tapi kalau misalnya kemudian aspirasi publik, elit juga nggak melihat itu sebagai sebuah peluang, ya elektabilitas setinggi apapun juga nggak akan ketemu. Ya. Nah di level itu misalnya terkait dengan tadi di Jawa Barat dan juga DKI. Kalau misal kemudian Pak RK per hari ini juga di partainya sendiri masih agak gamang, apakah mau dibawa ke Jakarta ataukah tetap stay di Jawa Barat. Kalau misal menggunakan logika aspirasi publik, diukur dari tingkat persentase aspirasi publiknya dan juga elektabilitasnya akan lebih kuat kalau misal memang di Jawa Barat. Kalau misal kemarin kita dengar dari Kak Ipung di SMRC, 73% masyarakat Jawa Barat menghendaki atau menginginkan misalnya Pak RK tetap berada di Jawa Barat. Tetapi pertanyaan kemudian perlu dihitung terutama dari Kim ya, terutama untuk mengamankan basis kekuatan di DKI Jakarta. Karena Jakarta ini akan menjadi panggung politik yang cukup kuat. Kalau misal kemudian nanti ada ini kan yang menjadi incumbent ya, terutama Mas Anies. Kalau Mas Anies kemudian bisa mengkonsolidasikan basis kekuatan yang cukup signifikan, let's say yang sekarang menguat itu Anies, salah satunya Anies Andika yang membuat pasangan aman menjadi sangat tidak aman itu. Ya, Nah, muncul lagi Anies Masinton kan sekarang. Animasi namanya. Animasi. Nah itu kan menjadi ancaman tersendiri. Ancaman dalam arti begini, memang tadi ya, obrolan sebelumnya Bang Habib menyatakan nggak ada efeknya, iya, to some extent itu mungkin bisa disampaikan. Tetapi dalam konteks panggung politik ini kalau misal kemudian dimenangkan oleh kekuatan yang berada di luar Kim, tentu ini akan menjadi sebuah panggung politik yang cukup besar. Dan spektrumnya, magnitude kekuatan politiknya berpotensi kemudian terkonsolidasi dan menjadi satu kekuatan baru yang berbeda loh kekuatannya dibanding dengan 2024. Karena 2024 ini simbiosis hanya 3 kekuatan partai yang spektrumnya hanya di kelompok tengah dan juga kanan konservatif. Tapi kalau misal kemudian PDIP di situ, karena PDIP merasa resisten, PDIP merasa gengsi ya untuk kembali bergabung ya, misalnya dengan teman-teman di pemerintahan yang kemarin 8-9 tahun bersama. Nah ini bisa bersimbiosis menjadi kekuatan baru. Nah
Kalau misal kemudian Kim berpikir secara teknis dan juga strategis, kalau tidak RK diletakkan dibawa ke Jakarta untuk berhadapan-hadapan dengan nama besar, Ya. salah satunya Anies Baswedan. Pertanyaannya siapa? Tentu ada nama banyak. Kemarin sudah muncul ya, ada Pak Erick Thohir, kemudian nanti barangkali ada nama-nama Muncul ya yang Pak lain. Erick ya? Sempat muncul kemarin, ada salah satu yang buat headline itu, mungkin bagian dari teaser. Test the water. Test the water, sekaligus juga ngecek ya seberapa besar potensinya. Setelah PSSI ini kan. PSSI effect. Nah kalau misal kemudian itu bisa dilakukan, terutama Kim harus betul-betul memasang satu kekuatan yang memiliki basis potensi elektoral yang kuat, tetapi juga bisa, ini kuncinya, menjadi titik temu kepentingan antar kekuatan politik di dalam Kim itu sendiri. Maka titik temu yang sifatnya interrelated, itu betul-betul antara basis grassroots Ya. dengan titik temu kepentingan elit ini harus match. Oke. Nah kalau misal kemudian itu bisa match jadi satu, itulah yang kemudian diharapkan akan menghadirkan kekuatan besar. Nah di level DKI Jakarta, Kim memiliki PR besar untuk itu. Karena kalau misal kemudian negosiasi antara Anies Baswedan dengan PDIP mampu sekali lagi memfait accompli PKS, kemarin ini bahasanya apa? Iya. Tragedy apa? Di Mardani presiden. The next Mardani president. Karena dulu Pak Ditikung. Mardani Iya. sudah diusulkan Bang. Udah Siapa? diumumkan. Sandiaga Ya, secara Uno, Pak Mardani. Begitu yang tadi Bang Habib sampaikan, tiba-tiba Pak Anies, Mas Sandi. Wah itu dalam hitungan cepat bisa berubah. Kayaknya kalau PKS yang ngusulin wakil tuh kayaknya nggak sementara aja kayaknya ya. aman yang Bisa nggak berubah aman. gitu. Aman yang nggak aman. Ini jadi ruang kontemplasi buat PKS sebenarnya. Padahal Ada partai apa besar gitu. loh gitu. Nah, yang pasti kalau misal kemudian itu bersimbiosis betul, kemudian muncul kekuatan Anies Baswedan dengan Anies Baswedan berwarna merah, didukung oleh PDIP. Dia tidak lagi kemudian menjadi representasi dari kekuatan Islam kanan konservatif atau moderat dalam konteks itu, tapi dia bergeser ke tengah menjadi kekuatan yang nasionalis religius, nasionalis direpresentasikan oleh kekuatan PDIP, religius, ada PKB sebagai basis kekuatan Islam moderat tradisional di sana, Ya. ada PKS yang juga kanan konservatif, yang secara ideologi ini nggak match ini, Oke. ini nggak nyambung. Tetapi kalau misal kemudian dipertemukan dengan kepentingan, dia bisa menjadi kekuatan besar. Kim perlu berpikir tentang itu. Menurut Anda secara matematika ya the only game in town untuk melawan kekuatan yang punya kedikdayaan seperti Pastinya. itu, Ridwan Kamil the only chance. Dari sisi nama-nama yang ada, alternatif-alternatif yang ada, Pak RK termasuk yang memiliki potensi lebih besar. Atau lebih mungkin nggak misalnya ya udah kawin-mawin aja daripada memusuhi Anies, ya Gerindra mensupport Anies saja, atau bagian dari Kim yang misalnya mensupport Anies, itu mungkin nggak seberapa punya posibilitas misalnya Gerindra jadi Iya. wakilnya Mas Anies Iya. misalnya. Dalam konteks politik ditanya mungkin atau enggak? Ya, pasti. Sangat mungkin, sangat mungkin. Tetapi kalau misal kita hitung dari komunikasi politik yang ada, gesekan yang kemarin terjadi, kemudian bagaimana pertarungan antar kekuatan di dalamnya, per hari ini rasanya belum ada indikasi kuat mengarah ke sana. Kalau itu kan tadi teropongannya ya dari kepala BRIN. Kita tanya langsung sama Pak Menteri. Ini Mas pemilik saham Anies, politiknya yang Mas harus Anies. dijawab. Ini gimana nih? Kira-kira mungkin nggak tadi kata Pak Wapres saya dipasangin katanya, dijodohin lagi nih seorang Mas Anies, Mas Anies. Jadi kalau Sama soal Gerindra mungkin nggak CLBK. mungkin, banyak hal yang dianggap nggak mungkin ternyata mungkin. Kalau terkait Pak Prabowo kan, Pak Prabowo bisa gabung Pak Jokowi jadi menteri, nggak mungkin banget lah kata kita semua kan. Ternyata kan mungkin, karena Pak Prabowo itu kan orangnya nggak baperan. Ya. Apa ya, beliau apapun sepanjang bagus untuk rakyat, untuk bangsa ya nggak ada masalah. Termasuk ya kan? chance untuk Gerindra Apapun. kembali sama Anies Saya nggak mau Baswedan di sebut, pilkada. ya, tapi apapun skenario politik menurut saya mungkin nggak mungkin. Tapi bicara soal tokoh ya, misalnya Pak RK berkenannya di Jawa Barat. Ya. Menurut saya Jakarta ya itu nggak pernah kekurangan tokoh. Selalu muncul orang-orang baru ya di Jakarta ini. Jakarta ini tempatnya apa, orang mendapatkan harapan gitu kan ya. Pak Jokowi itu nggak dihitung loh, Pak. Tiba-tiba muncul. Jawa ini apa namanya, jadi gubernur ya.
Kemudian Pak Anies juga nggak dihitung loh, muncul tiba-tiba gitu loh. Dalam hitungan cepat karena Jakarta ini kan kotanya padat, jumlah penduduknya banyak, infrastruktur fisiknya sangat bagus, infrastruktur media mainstreamnya sangat bagus, infrastruktur media sosialnya sangat bagus. Ya. Jadi untuk gas ya, popularitas hitungan hari bisa. Dan hitungan hari pesan tukang banner itu ya kan ya 3-4 agensi selesai seluruh Jakarta. Iya bos, ya kan? Iya, Bikin pemain, Bos, pemain. medsos ya kan ya, 2-3 hari beres. Keliling Jakarta aja saya nih Habibur Rahman sehari bisa 10 kecamatan keliling Jakarta. Selesai. Naik apa? Naik ojek gitu kan. Iya. Artinya yang begini-beginian kalau Jakarta nggak ada istilah telat. Wah waktu udah mepet, nggak ada masalah kalau di Jakarta. Sehingga saya optimis ya, nggak akan kekurangan tokoh yang kompetitif. Oke. Saya sangat yakin, hakul yakin ya, nggak akan mudah bagi Anies untuk menang kembali. Kalau tadi menang lagi ya nggak akan mudah, pasti akan sangat-sangat ketat persaingannya gitu loh. Oke. Nah kalau di Jawa Barat kenapa nggak daripada harus melawan Ridwan Kamil misalnya tadi kalau kata Bang Habib kayaknya roman-romannya Kang RK lebih suka di Jawa Barat. Kenapa nggak RK Dedi atau Dedi RK aja yang dipasangkan? Jadi RK nggak mungkin. Ya silakan. RK Dedi misalnya. Ya silakan kita dorong aja, berkomunikasi saja para pihak. Yang beginian, Oh ini kayaknya bro, Golkarnya yang nggak mau apa gimana? bro, yang beginian bro, ya kan nggak bisa dipaksa-paksa. Oh. Oke. RKD di DDRK nggak bisa dipaksa-paksa juga. Ini kan pilkada ini, ya kita bicara tokoh, ya kan ya. Lain pileg tuh tokohnya masih agak kurang fokus, tapi kalau ini kan kita bicara tokoh, orang. Ya nggak bisa dipaksa siapapun maju di mana atau siapapun dilarang maju di mana nggak bisa gitu loh. Nah, Prof, ini masih menyangkut tadi ya kalau kita lihat di Banten misalnya, ini kan kesannya nih yang kita tangkap Golkarnya kayaknya masih belum melirik calon utamanya Gerindra. Begitupun di Jawa Barat misalnya belum tentu nih Kang RK mau sama Kang Dedi gitu-gitu kan ataupun nanti di Jakarta dan di beberapa provinsi lain. Apa Kang lagi Prof konsekuensinya kalau partai-partai sesama anggota KIM misalnya itu punya gestur yang kesannya nggak mau gitu sama calon-calon yang disodorkan sama Gerindra. Silakan, Punya Mas. konsekuensi politik ya? Silakan Kang Mas. Ya. Iya, konsekuensi politiknya tentu bisa cukup beragam. Karena kalau misal kita lihat lokalitas Banten, itu ada satu kekuatan yang cukup terstruktur dan juga memiliki basis kultural yang cukup kuat di luar partai politik. Jadi konteks klan, kemudian konteks dinasti, itu cukup kuat. Nah kalau misal kemudian benturannya di level itu yang berada di luar infrastruktur partai politik, maka kemudian tidak bisa diintervensi lebih lanjut oleh kekuatan elit. Tetapi kalau misal kemudian ini benturannya terjadi karena ada miskomunikasi, ada tersumbatnya interaksi dalam konteks di dalam lingkup infrastruktur partai politik, nah itu yang berpotensi kemudian menjadi sumber konflik dalam konteks negosiasi antar elit. Nah ini yang kemudian perlu dicek satu persatu. Misalnya kalau misal tadi di Banten ya, itu sifatnya sepertinya agak personal itu. Nah tapi kalau misal di Jawa Barat, rasa-rasanya jauh akan lebih memungkinkan untuk dinegosiasikan dalam konteks kepartaian. Tinggal bagaimana kemudian bisa mendapatkan basis dukungan, kemudian penguatan yang memadai. Banten emosional ya, menarik. Nah ini berkaitan di Banten juga nih Bang. Ada satu pertanyaan nih yang sempat rame di medsos soal Marcel Widianto Bang. Tangsel. Iya Tangsel dukung Gerindra. Ini kebetulan saya KTP Tangerang Selatan. Ya. Sebagai Warga. kan saya ingin nanya nih. Argumennya apa itu bisa sampai muncul nama Daripada Marcel? mendingan Mas Ari. Atau Iya, ini Pak Sandi sebenarnya juga masih bisa Aneh sih. warga Tangsel Bang Habib. Itu sebagai ini Selain ya, lebih kode-kode. Boleh nggak, Bang? Ini Lebih sebagai- visioner, lebih sebagai calon berbobot. pemilih nih nanya nih Bang. Jadi gini ya, kita itu menghormati semua profesi, termasuk seniman ya, komika. Komika itu ya apa namanya, kecerdasannya itu di atas rata-rata loh. Pasti orang pengetahuannya luas, ya kan ya. Pendidikannya biasanya tinggi juga komika itu. Sehingga ketika dia
menyampaikan kritik kan masuk tapi lucu gitu kan. Dia kan komika itu kan itu ya kan. Satir-satir itu kan nggak gampang bikin begitu. Nah, orang yang bisa mengkritik kan tahu kelemahan-kelemahan. Ya kan, terutama terhadap penyelenggaraan penyelenggara negara, pelayanan masyarakat. Sehingga dia tahu mana yang sisi-sisi mana yang biasa tidak dilihat oleh orang yang terbiasa di birokrasi, bisa terlihat nih sama orang-orang kritis seperti ini. Seniman-seniman ini, komika-komika ini. Kemudian sosok Marcelnya sendiri, ya setahu saya kan beliau juga kan di TKN juga kan ya. All out juga dukung Pak Prabowo, paham juga apa yang diperjuangkan Pak Prabowo ya kan ya. Sehingga beliau juga bisa ikut menyampaikan apa yang Memang udah lama ya Marcel berarti dekat di lingkaran Pak Prabowo ya berarti. Ya setahu saya beliau ikut berkampanye juga, ikut mengkampanyekan lah Pak Prabowo Gibran ketika pemilu kemarin. Jadi akan kompetitif Marcel ini kalau maju besok. Ya apa salahnya kan kita kasih kesempatan. Ini bukan bagian dari ketersinggungan seperti yang tadi Prof mengatakan ya, ketersinggungan yang levelnya lebih tinggi gitu. Kita kasih kesempatan lah ya kepada semua teman-teman ya. Ada di kita itu kan ada atlet bulu tangkis, ada artis kayak Melly Guslo ya kan. Tapi rame yang ngata-ngatain Marcel kemarin Bang. Di medsos Abang apa tanggapan Abang tentang keramaian Marcel? Tentang Ya itulah backgroundnya dari Marcel. Ya itulah politik, enggak ada masalah. Kan mudanya dia di dunia ini kan. Ya itu dia. Banyak kok di negara-negara lain yang kan dianggap tidak baik oleh banyak orang lah. Ya itu kan asumsi ya. Tentu kita semua melihat diri kita sendiri aja selalu dua sudut pandang, dua versi ya kan, orang macam-macam. Ya tapi kalau kami melihat dia ada kesempatan dan dia bisa kompetitif. Nanti ikut pendidikan politik juga kan nih kira-kira? Dan banyak yang nanya itu juga tuh ya, ikut pendidikan politik ini Marcel kenapa Gerindra gak punya kader lain gitu misalnya? Kenapa? Kenapa Gerindra gak punya kader lain, kenapa harus Marcel gitu misalnya? Apa nanti Marcel disekolahin? Enggak. Kita makanya menurut saya pendidikan politik itu kan bukan sekedar didapat pada acara diklat-diklat formal, ya kan? Pelatihan-pelatihan formal, pendidikan formal di kampus, enggak kok. Banyak orang ya kan biasa di luar pemerintahan dikasih kesempatan bekerja bagus, bukan hanya di Indonesia. Ya. Ukraina itu kan pelawak juga kan, namanya? Zelensky ya kan. Donald Trump baru menjabat. Donald Trump juga lucu Bang. Banyak yang ketika diberikan kesempatan ternyata perform ya. Namanya juga jabatan publik. Tiap bagian dari publik itu berhak mengakses jabatan itu sepanjang formalitasnya terpenuhi lah. Nih gue pernah ke Prof Umam sebelum kita break. Ini exercise Marcel Widianto ini menurut pandangan Prof Umam. Anda gimana Prof? Cukup complicated ya. Apakah bagian dari yang Anda bilang ketersinggungan personal atau ada hal Saya lain tidak yang tahu mau persis dituju? apakah ini bagian dari proksi kekuatan yang kemudian mencoba untuk menantang sekalian jaringan dinasti tadi gitu ya. Karena sepertinya ada sel dinasti yang juga berada di Tangerang Selatan. Maka kalau misal kemudian memang itu memiliki keterkaitan, bisa saja ini bagian dari upaya untuk menggalang kekuatan sekaligus melakukan perlawanan terhadap sel-sel dinasti tadi. Tetapi kalau yang misal juga dilawan di level pilgub di itu level kan? pilgub dan juga ditransformasikan di level kota. Masih dalam lingkup Banten ya. Ini dalam konteks lingkup Banten. Tetapi kalau misal kemudian ini dianggap sebagai sebuah laboratorium politik ya sah-sah saja meskipun tentu menjadi pertanyaan publik dan ini tidak mudah sebenarnya dijawab. Tadi sudah dijawab oleh Bang Habib. Tetapi sekali lagi tentu skeptisisme dari masyarakat itu memang tidak bisa di underestimate. Ini track recordnya seperti apa, kemudian pemahaman terhadap kebijakan publik seperti apa, kemudian bagaimana kemudian konteks visi penataan lingkungan perkotaan, artinya aspirasi ada dan pikiran sebagainya. yang belum ditangkap oleh publik kan sebenarnya kan kayak begitu. Bisa dua arah, pikiran belum ditangkap oleh publik atau memang ada kepercayaan diri yang melebihi ekspektasi publik. Nah itu yang kemudian tentu menjadi sebuah celah yang bisa tetap di-exercise. Menang atau enggak itu tergantung pada jaringan infrastruktur pemenangan, kekuatan politik, infrastruktur non-politik, simpatisan dan lain sebagainya. Apalagi dia
bekerja di media Ya. dalam konteks komedian, kemudian mampu menggalang kekuatan secara kultural, Popularitas. bermain di sosial media, tentu memiliki pola pendekatan yang berbeda. Nah, Prof, skeptisisme itu bukan cuma ke orang-orang seperti Marcel gitu yang jadi perdebatan publik, Ya. tapi skeptisisme di pilkada berikutnya itu juga terkait dengan Pak Jokowi masih punya peran gak sih? Pak Jokowi masih punya power gak sih? Nah, apakah akan inline nih Pak Jokowi sama Bang Habib nih? Loh, aku gak ikut, aku bukan ketua Kita bahas partai. usai jeda, tetaplah bersama kami. Sebelum kita lanjutkan rapat kabinet bayangan, saya mau kembali menyampaikan nih, ada satu informasi menarik terkait dengan pilkada. Nah, kali ini datangnya dari Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Sylvester Matutina, yang meyakini isu Presiden Joko Widodo yang ikut cawe-cawe dalam pilkada serentak pada November mendatang merupakan suatu kebohongan atau fitnah. Sebelumnya, Presiden Jokowi juga sudah menegaskan bahwa dia tidak pernah menyodorkan nama putranya sekaligus Ketum PSI Kaisang Pangarep ke partai-partai untuk maju dalam Pilgub DKI Jakarta. Ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis malam, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Gibran, Sylvester Matutina mengatakan bahwa isu Presiden Joko Widodo cawe-cawe dalam pilkada serentak pada November mendatang merupakan suatu kebohongan atau fitnah. Menurut dia, isu mengenai cawe-cawe Jokowi dalam pemilu merupakan opini yang sengaja dibuat. Seperti dalam Pilpres 2024, di mana isu tersebut telah terbantahkan karena tidak ditemukan satupun bukti yang menunjukkan Jokowi cawe-cawe. Yang paling penting bahwa isu Pak Jokowi cawe-cawe atau intervensi itu memang selama ini kan terbantahkan gitu loh. Tidak pernah ada satu bukti pun, baik kemarin di Pilpres, di Mahkamah Konstitusi, nggak ada satu bukti pun bahwa isu-isu yang dilontarkan itu adalah suatu kebenaran. Tapi kebanyakan adalah suatu opini yang dibikin ataupun fitnah ataupun kebohongan, intinya itu. Selain itu, Sylvester meyakini jika Presiden Jokowi tak mengendorse siapapun dalam pilkada serentak pada November mendatang. Lantaran hal itu merupakan kewenangan dari partai politik yang mendukung hingga mengusung calon kepala daerah mereka masing-masing. Sebelumnya, usai meresmikan pabrik baterai kendaraan listrik di Karawang, Jawa Barat pada Rabu lalu, Presiden Jokowi juga telah membantah pernyataan Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi yang mengatakan Jokowi telah menyodorkan nama Kaisang ke partai-partai untuk maju dalam Pilgub DKI. Urusan pilkada itu juga urusan partai politik. Saya bukan ketua partai, saya bukan pemilik partai. Jadi jangan ditanyakan kepada saya. Jokowi menegaskan urusan Pilkada 2024 merupakan urusan partai politik. Tim Liputan, CNN Indonesia. Gue pengen nanya ke Bang Habib, memang TKN masih ada Bang? Waduh, ada nggak ada lah ini. Hah, ada apa nggak Bang? TKN itu masih ada emang? Kalau ada gimana? Kayaknya udah nggak ada. Udah kepancing. Ayolah Bang, ya kan. Nah, coba-coba dulu. Ini soal Pak Jokowi ini ya, menarik juga nih. Prof Umam nih sebagai Oh, ini Bang Habib nih yang provokator. harus ini nih. Hah? Yang harus menjawab ini. Nggak, Anda dulu mau kasih ini sebenarnya kita bisa, karena Bang Habib kan duduk Iya. udah beda nih, udah punya presiden ya kan. Iya, iya. Jokowi Tongkrongan efeknya udah kan beda. seberapa Iya, iya. berpengaruh. Soal Jokowi di pilkada ini gimana? Ya, kalau kekuatan dari Pak Jokowi tentu kalau per hari ini tentu masih cukup menentukan. Tetapi ketika kemudian nanti sudah memasuki Oktober tentu sudah berbeda. Tetapi begini, kemarin sempat diskusi sama Bang Habib itu, bahwa kekuatan yang paling aman bagi seorang mantan kepala negara untuk purna tugas lengser ke Prabon pasca dari kekuasaan, maka kekuatan terbaik yang bisa melindungi adalah ya pertahanan secara politik. Nah, untuk bisa melakukan itu, maka kemudian penguasaan dalam konteks level politik nasional, termasuk pada level lokal, juga harus diperkuat. Nah, di level itu sepertinya Pak Jokowi sedang mempersiapkan. Makanya kalau misalnya kita cek sekali lagi, bagaimana dinamika penentuan komposisi cagup, cawagup,
wali kota, wakil wali kota, sedikit banyak antara barangkali Pak Jokowi juga berkehendak atau ada elemen di sekitar Pak Jokowi yang mencoba menjual kepada Pak Jokowi. Yang kemudian istilahnya gendong macan. Ini orangnya Jokowi. Wah, gendong macan seolah padahal Pak Jokowi belum tentu tahu. Atau Pak Jokowi juga sudah tahu dan memberikan restu atau tidak memberikan restu tapi cukup diam. Apa namanya, Prof? Apa? Apa sih? Gendong macan. Apalagi. Ini bukan spontan ya, bukan spontan. Enggak. Ya, artinya di level ini Pak Jokowi tentu memiliki kalkulasi ya. Terutama di beberapa sentrum-sentrum kekuatan tertentu. Tetapi diakui atau tidak bahwa misalnya apakah kemudian kalau misal kemudian Pak Jokowi memiliki kepentingan itu, besar kemungkinan infrastruktur pemenangannya sudah atau sedang dipersiapkan. Karena Pak Jokowi termasuk orang yang cukup well prepare. Apa yang akan diagendakan itu diagregasikan, untuk mengagregasikan maka persiapan-persiapannya itu sudah dilakukan. Baik persiapan yang terlihat dalam konteks konsolidasi kekuatan partai-partai politik, termasuk yang tidak terlihat. Nah, yang tidak terlihat itu apa? Wallahu a'lam bishawab. Goib. Ya, apalagi ini kan masalahnya kandidasi ini Agustus kan, berarti Pak Jokowi masih in power kan. Masih in power. Menurut Anda lebih banyak gimana? Ada nggak nanti friksi-friksi persilangan-silangan yang berakibat tidak cocok sebenarnya antara kepentingan dan kemauan Pak Jokowi dengan kepentingan dan kemauan Presiden elek? Wah, ini agak sensitif. Dan menjawabnya harus hati-hati karena di sampingnya Pak Habib. Iya, Menkumham nih, bisa dicabut paspor Anda. Tapi kan sama Menkumham yang baru kan insya Allah aman lah ya. Oh, aman. Nah, dia ada backup data ke hard disk. Terkait dengan itu, sekali lagi, tapi ini ya catatannya, Pak Jokowi itu kalau memiliki agenda kepentingan, dia mencoba untuk melakukan itu secara sistematis dan cukup logiknya itu coba dibangun. Kalaupun kemudian berbeda, ini studi kasus adalah Jawa Tengah. Karena aspirasi dari lingkaran Pak Jokowi dan juga lingkaran Pak Prabowo tampaknya berbeda, meskipun ini belum final ya. Misalnya, ini yang terlihat di publik ya, aja. Tadi dari Gerindra kan punya kader terbaik di tingkat lokal di Jawa Tengah yang layak untuk diajukan. Di survei LSI ada 2 lagi di dalam list. Ada 2, ada 2. Sementara di sisi yang lain ada nama yang sekiranya sudah cukup sering disampaikan dan itu merepresentasikan lingkar dekat, orang dalam. Atau orang inti, lingkaran inti dari Pak Jokowi. Ring satu atau apapun lah itu ya. Nah, kalau misal kemudian ini tidak ada titik temu, bagaimana kemudian negosiasinya? Nah, kalau misal kemudian bisa dilakukan kompromi yang tepat, tentu bisa termanage dengan baik. Tetapi kalau misal kemudian kita cermati per hari ini rasanya belum ada satu titik konfrontatif yang begitu terbuka, yang ceto welo-welo itu antara perbedaan aspirasi. Nah, adapun kemudian kalaupun terjadi perbedaan aspirasi, sekali lagi bergantung pada 2 nama besar tadi. Pak Jokowi memiliki kekuatan, kemampuan komunikasi politik yang pintar mengorangkan orang, mengorangkan lawan. Mewongke lawan ini. Mewongke lawan. Jadi kalaupun dia berbeda, barangkali dia tidak akan melakukan konfrontasi secara terbuka. Ya tiba-tiba hilang aja. Hilang dalam arti selesai bagaimana kemudian konteks kerjasama dan lain sebagainya. Tetapi kalau misal kemudian masih bisa dinegosiasikan, dia tampaknya punya kemampuan negosiasi yang cukup baik. Pengalaman menjadi tukang mebel yang berpengalaman di mana-mana itu cukup memberikan basis kemampuan. Loh, ya kira bagaimanapun juga urusan teknis, urusan strategis, negosiasi harga, bagaimana kemudian teknis dengan konsumen, itu kan something. Dalam konteks politik, tidak semuanya terkait dengan hal strategis. Kadang itu hal strategis ditentukan oleh hal teknis. Pak Jokowi punya kemampuan itu. Terbukti apa? Ya terbukti hampir 10 tahun dia bisa survive dan tidak mudah kemudian dalam tanda kutip menggoyang meskipun kesulitan dari kekuatan-kekuatan lawannya untuk menggoyang kekuatannya juga ada sejumlah catatan terutama terkait dengan konteks penegakan hukum, demokrasi dan sebagainya. Tetapi sebagai sebuah dinamika kekuasaan
itu menjadi sebuah catatan yang cukup menarik. Ada situasi yang seperti itu. Mana Bang? Mana Bang Habib? Kalau Jadi misalnya rakyat kita menurut saya cerdas, bisa membedakan substansi dengan apa yang sekedar fenomena. Ya. Soal hak politik, keluarga ya, seorang kepala negara, kepala pemerintahan yang ingin juga berpolitik, rakyat melihatnya biasa saja, nggak ada masalah. Ya, apakah ada hal-hal yang diperguncingkan misalnya yang nggak pantas dan lain sebagainya? Yang dilihat rakyat adalah semua berhak maju, semua berhak berkompetisi, anak muda berhak berkompetisi, itu. Jadi dalam konteks cawe-cawe itu tadi ya, apakah dianggap dengan menskenarikan produk hukum, dengan menitipkan, dengan apa namanya kayak bahasanya Abu Bakar itu, menyodorkan dan lain sebagainya. Yang dilihat rakyat bukan itu. Yang dilihat rakyat itu adalah semua orang tuh punya hak politik untuk maju, termasuk anaknya presiden. Dan itu anaknya presiden atau anaknya mantan presiden. Dan itu tidak mengurangi hak politik orang. Iya kan? Beda dengan ini soal hak politik, bukan hak kepemilikan perdata misalnya kan. Dia membela anaknya soal kepemilikan aset. Berarti ada hak orang lain yang tersingkirkan. Kalau ini kan enggak. Siapapun tetap bisa maju kok. Walaupun ada anaknya Pak Presiden maju dan lain sebagainya. termasuk Mas Sudaryono ya. Misalnya. Itulah yang dilihat rakyat. Nah kemudian soal pengaruh, saya satu-satu Bos. Soal pengaruh Pak Jokowi. Saya melihat banyak kasus ya. Seorang tokoh itu dilihat dari karakter dan rekam jejaknya. Sepanjang itu bagus di mata rakyat, apakah dia sedang menjabat atau tidak menjabat atau sudah lama nggak menjabat, menurut saya tetap akan ada pengaruh. Di Bandar Lampung, di Lampung ada anak mantan kepala daerah, bukan periode ini, 2 periode sebelumnya. Tapi kepala daerah itu dianggap bagus, ya kan ya. Sampai-sampai si anak mencantumkan si ini bin di bannernya, padahal nama resminya nggak ada nama bapaknya, ya kan ya. Riko. Apapun ya, dianggap bagus, ya, diapresiasi rakyat, menang, walaupun anaknya tadinya dianggap minim pengalaman. Karena rakyat mengenang ke track record dan karakter orang tuanya. Kita orang Timur, ada anggapan anak dengan bapak tuh nggak buah tak jauh tak jatuh dari pohon dan lain sebagainya. Itu dipegang oleh rakyat kita. Saya aja di Jakarta Timur ada keponakan saya maju, ponakannya Pak Habibur Rahman menang, gitu kan. Iya kan? Padahal agak susah pakai bin Habibur Rahman. Bukan ponakan, nggak bisa kan? Tapi itu pun menang. Artinya itu kita nggak pakai kekuasaan kan? Karena orang hanya berarti sama dong dengan Om Dewan, ini kurang lebih kan Bang, tapi gue harus pakai kekuasaan untuk kita break dulu karena waktunya udah mepet. Kita break dulu, iklan udah payah Katri. Kasih dulu iklan Dinda. Ini ada yang lagi rame nih Pak Presiden, Pak Wakil Presiden. Maaf nih ya saya di tengah-tengah rapat. Ini nih di Instagramnya Total Politik lagi ada poster tadi kan, animasi. Ada yang komen. Animasi itu apa? Anies Masinton. Ada yang komen, dukung penuh katanya pakai emot api menyala bangku. Wakil Presiden terpilih Pak. Mas Gibran. Mas Gibran Raka Buming Raka. Ini pas banget lagi ngomongin Pak Jokowi juga nih. Itu dia. Gimana nih ada yang dukung penuh katanya. Bang Habib. Ya silakan dong. Ini katanya semua mau mengcornering PDI. Ini kok Mas Gibran malah kasih support Anies Masinton ini gimana Prof Fuad? Kok tanya ke saya? Nggak ada bacaan. Kalau nggak nanya ke siapa lagi? Ya, itu mungkin Mas Gibran ini ya, ya satu ya memberi semangat, tapi kan memberi semangat. Bang Masinton ini the founder of Samsul ini kan, Prof. Samsul Fat ya. Animasi itu cukup menarik ya. Anies Masinton
tentu ini menjadi dua gabungan. Satu kekuatan representasi tadi ya, Islam, kemudian yang satu representasi nasionalis, satu Islam, satu Bang Masinton kan Kristiani ya. Jadi menjadi wajah dari rekonsiliasi atau wajah persatuan. Nah, tapi juga namanya animasi. Animasi itu kan nggak real ya. Yang lebih real animasinya apa komennya Mas Gibran? Nah, menurut Anda? saya jadi bertanya sama Pak Wapres terpilih itu maksud menyala itu apakah menyala semangat atau mau dibakar aja? Saya nggak tahu. Soalnya memang ada emoji api-apinya sih ya. Nah itu makanya emoji api itu Tapi apa? depannya kan ada dukung penuh bakar maksudnya. Kan, ya? Justru itu Tapi ada emoji ada love-love baiknya juga. total politik tanya balik sama Pak Gibran gitu. Betul. Mau bakar apa dukung penuh? Iya mau bakar atau dukung penuh? Jangan-jangan mau bakar itu apaan? Jangan urusan. Tapi Anda mendengar nggak sih Prof bahwa kabarnya nih koalisi Indonesia KIM ini koalisi Indonesia Maju ini pengennya mengcornering PDI nih. PDI ini kayaknya coba kita kalau bisa nggak sama PDI gitu. Itu seberapa percaya? Enggak Bang? Jadi Ini yang gua denger-denger nih. kalau ke Koalisi Indonesia Maju tentu bicara Pak Prabowo, tentu bicara Partai Gerindra. Ya. Kami ini nggak pernah sekalipun pasang strategi anti terhadap siapapun, terhadap tokoh manapun. Coba cek track recordnya Pak Prabowo, track recordnya Partai Gerindra. Pernah berkoalisi dari yang ekstrem ke yang ekstrem. Ya kan? Dari tokoh A sampai tokoh A yang sama-sama ekstrem. Coba 2012 dengan Pak Jokowi. Ya, Pak, kami dukung ya kan, nggak ada masalah. 2017 mendukung Pak Anies, dianggap ekstrem kanan istilahnya ya kan, agak ke kanan-kananan lah setidak-tidaknya. Jadi kita nggak pernah nggak pasang anti A, anti B ya. anti PDI Perjuangan kah, anti Anies kah, karena memang satu nggak sesuai dengan jiwanya Pak Prabowo. Pak Prabowo itu kan merangkul ya kan ya. Kedua itu memang gaya politik yang menurut saya nggak akan berhasil. Cara berpolitik seperti itu justru akan membawa kerusakan kepada orang yang mengimplementasikannya sendiri. Capek Pak. Kalau dengan model multi partai kayak begini kita pasang strategi cornering pihak A, susah Pak. Kecuali Nggak pihaknya bakal memang nggak mau sama abang ini kan. Apa? Kalau pihaknya yang itu nggak mau itu nggak sama. tahu juga itu. Iya kan. Kim Jadi nggak bisa bakal juga. ada strategi seperti itu menurut saya. Prof, gimana Prof? Sempat dengar-dengar nggak nih bahwa ada cornering atau ada mencoba menyendirikan PD Perjuangan gitu? Itu seberapa mungkin nih hal itu terjadi melihat circumstances terkini? Kalau pernah mendengar atau enggak, ya pernah saja mendengar. Tetapi apakah kemudian itu informasi itu valid atau faktual atau enggak, ya belum tentu. Karena juga mendengar angin lalu gitu. Nah makanya begini, tapi kalau misal kemudian situasinya berpotensi mengcorner atau secara tidak sengaja tercorner, terpojokkan, bisa saja. Itu berarti, atau meng. nah itu tergantung pada dinamika politik. Iya, kalau Karena tidak sengaja bisa tercorner. Saya bingung ya. Atau Kok bisa muncul spekulasi yang bertentangan secara antagonis satu sama lain dalam waktu yang singkat. Kemarin kami dikritik habis-habisan kenapa harus merangkul semua pihak. Ya kan? Pak Prabowo ya kan dikatakan memaksa semua pihak bergabung, menawarkan dan lain sebagainya. Tidak Mana demokratis. oposisinya gitu kan. Tidak. Sekarang timbul spekulasi seperti itu. Ini kan terlalu liar gitu kan ini spekulasinya gitu loh. Ini karena mana yang benar, ini lanjutan jegal-menjegal ini Ya loh, bukan, Bang. Iya. bukan jegal-menjegal Pak. Kita waktu sebulan 2 bulan yang lalu, ya kan, tema kita diskusi itu kenapa nggak perlu ada oposisi, semua dirangkul, nggak sehat dan lain sebagainya. Sekarang muncul spekulasi bahwa kita akan mengcornering satu pihak tertentu, kan nggak masuk akal. Di menurut cornering, mengcornering atau Iya. tercornering. Iya. Ya. Anda lihat fakta-faktanya. Masuk akal nggak ini? Iya. Kalau kata Bang Habib kan karena kita mau merangkul semuanya dibilang melemahkan oposisi. Nah sekarang kita dituduh mengcornering, di-cornering atau tercornering. Ya, tapi logik tadi yang disampaikan Bang Habib, artinya ini barangkali juga ada yang mencoba untuk memainkan, karena ada yang kemudian menjadi aktor, ada yang menjadi korban dalam konteks mengcorner tadi itu. Siapa yang memainkan wallahu alam. Tetapi begini,
kalau misal dalam konteks tadi itu memang memungkinkan bagi PDIP untuk terpojok atau dipojokkan. Saya nggak tahu apakah ada yang niat memojokkan atau enggak. Atau dibakar. Let's say tidak ada yang berniat. Atau dibakar. Kan menyala. Nah, kenapa memungkinkan? Ini memang tidak semua. Tapi kalau misal kita lihat dengan studi kasus satu persatu, DKI Jakarta, ini ada 2 faksi besar, satu KIM, satu Koalisi Perubahan. Sementara PDIP itu seolah menjadi the lonely wolf, dia kesepian di sana, karena partnernya tidak ada. Dia hanya mendapatkan kehilangan golden ticket ya, mendapatkan 15 kursi, artinya masih butuh sekitar 7 kursi. 7 kursi itu something loh, itu butuh satu partai untuk menggenapi. Nah kalau misal kemudian begitu, maka dipilih hanya satu. Apakah kemudian dia bergeser ke kanan atau ke kiri? Kalau ke kanan rasanya agak gengsi, ke kiri rasanya katanya ada ideological resistance. PKS misalnya. PKS atau PKS itu di kiri apa? Oh di kiri. atau alat dibalik juga boleh lah. Ya namanya juga dunia animasi loh. Di kanan itu kekuasaan, di kiri itu perlawanan. Iya, tapi masalahnya yang kiri itu ada di kanan. Karena saya sengaja ucapkan kanan dan kiri dengan terpisah itu bagian dari strateginya Pak Gibran dan juga Mas Kaisang. Apa? Strategi acak sinyal. Waduh. Nah, makanya acak sinyal tadi itu, ini maksudnya menyala itu apa? Memberi semangat. Dia tulisnya dukung penuh, Prof. Api. Kalau dukung penuh kebakar. Iya, Prof. Tapi apa jangan-jangan gini juga, Prof? Misalnya gini, ya kalau tadi Bang Habib, enggak kita pengen sama semua, kita mau rangkul semua. Tapi apa jangan-jangan sebaliknya? Ya PDI-nya yang memang agak enggan gitu berkomunikasi atau berinteraksi dengan pihak yang lagi kanan. Ini saya izin mau ngekat dulu karena kita mau iklan dulu ya. Oh, Rapat kita iklan akan dulu. kembali usai jeda. Kasih dulu iklan, Dinda. Menyala bangku. Ditambah dulu pertanyaan dari Pak Presiden. Prof. Ini PDI ini kayaknya nggak mau beradaptasi atau pengen orang yang ikut agendanya PDI atau gimana sih Prof melihatnya? Iya, tampaknya memang agak unik PDIP itu. Di situ menjadi kekuatan, di saat yang sama itu menjadi kelemahan. Dalam konteks komunikasi publik itu terutama ditentukan ya, dalam konteks manuver, keputusan, kebijakan strategis partai, itu sangat ditentukan oleh Bu Mega. Nah sementara kalau misal dalam rentang dinamika selama ini, Bu Mega dan juga PDIP itu seringkali menggunakan pola pendekatan high profile politics. Jadi tidak mudah bagi PDIP untuk merendahkan hati gitu ya, untuk datang gitu. Tapi seolah kemudian ingin didatangi dan itu barangkali itu menjadi kritikan, tetapi sikap itu pun juga karena PDIP memang cukup besar, dia memiliki kekuatan besar dan dia layak untuk kemudian diperhitungkan. Nah tantangan dari kekuatan besar itu seperti kapal induk. Dia beda sama kapal fregat. Kalau kapal induk itu, kalau dia udah melaju, itu mau dipaksa untuk manuver belok itu susahnya minta ampun. PDIP kira-kira segitu. Cocok juga ada jadi nah, komisaris PT PAL nih. Jadi PT PAL. Kapal perkapalan. Nah kalau kapal fregat, dia manuvernya lebih mudah, dia lebih lincah. Nah mungkin berbeda kalau PDIP dipegang sama Mbak Puan atau mereka yang lebih muda. Ini kapal induk versi baru yang barangkali akan jauh lebih. Kita lihat bagaimana kemudian manuver-manuver kapal induk ini. Sebenarnya Bang Habib mau ngomong, tapi kita janjian di episode berikutnya ya Bang ya. Terima kasih banyak Bapak Menteri dan juga Bapak Kepala BRIN sudah hadir malam hari ini di rapat Kabinet Bayangan. Agak tepat waktu hari ini karena live ya. Iya, kita ketemu minggu depan. Oke Dinda.